Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisafina Wulandari, NIM 182221050. Di video kali ini, saya akan membahas jawaban dari soal UTS, mata kuliah Fisika Komputasi, yang berjumlah 3 soal. Nah, untuk soal nomor 1, bagaimana algoritma sorting, mekanisme sorting, dengan mengurutkan 30 data berupa angka dan angka ditambah huruf secara random dari 0 sampai 1 juta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait latar belakang algoritma. Algoritma sendiri adalah metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi atau kegiatan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan manusia mampu menghasilkan karya-karya yang semakin canggih dan kompleks. Meskipun komputer dapat melakukan perhitungan dengan cepat dibandingkan manusia pada umumnya, namun komputer tidak bisa menyelesaikan masalah begitu saja tanpa diajarkan oleh manusia melalui urutan langkah-langkah atau yang dinamakan algoritma. Penyelesaian yang didefinisikan terlebih dahulu. Selain itu digunakan untuk pemecahan masalah menggunakan komputer algoritma juga dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang membutuhkan sederet proses atau langkah-langkah prosedural. Untuk sebagai contoh, memiliki masalah untuk menemukan bilangan terbesar dalam sebuah daftar angka, algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah ini mungkin terlihat seperti di bawah ini. Adapun nomor 1, yaitu inisialisasi sebuah variabel untuk menyimpan bilangan terbesar, misalnya max, dengan nilai awal yang sangat kecil atau negatif. Kemudian melakukan literasi melalui setiap angka dalam daftar. Kemudian memeriksa setiap angka dan membandingkan dengan nilai yang disimpan dalam variabel atau max. Kemudian jika angka saat ini lebih besar dari nilai atau max yang disimpan, maka perbarui nilai max dengan angka tersebut. Kemudian melanjutkan langkah-langkah 3-4 untuk semua angka dalam daftar. Setelah selesai, nilai yang disimpan dalam variabel atau max adalah bilangan terbesar dalam daftar. Adapun latar belakang terkait sorting. Nah, di sini sorting berarti pengurutan, yang mana merupakan proses menyusun elemen-elemen data dalam urutan tertentu. Biasanya berdasarkan kriteria tertentu, seperti nilai numerik atau nilai alfabetis. Nah, di sini tujuan dari sorting sendiri yaitu untuk mempermudah pencarian atau akses dan analisis data. Adapun berbagai algoritma sorting yang berbeda, masing-masing dengan keunggulan dan kelemahan mereka tersendiri tergantung pada jenis data dan ukuran masalah yang dihadapi. Berikut adalah beberapa algoritma sorting yang secara umum digunakan. Nah, yang pertama ada bubble sort, yang dimana algoritma sederhana di mana elemen-elemen data secara berurutan dibandingkan dan ditukar jika diperlukan, sehingga elemen-elemen tersebesar bergerak ke posisi akhir. Kemudian yang kedua ada insertion sort, di mana algoritma membangun array yang terurut satu demi satu dengan membandingkan setiap elemen dengan elemen-elemen sebelumnya dan memasukkannya ke tempat yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah selection sort, di mana algoritma yang secara berulang memilih
elemen minimum dari daftar yang tidak diurutkan dan menukar dengan elemen terdepan yang belum diurutkan. Kemudian yang keempat ada match sort, di mana algoritma yang membagi daftar menjadi dua bagian dengan mengurutkan setiap bagian secara terpisah dan kemudian menggabungkan kembali kedua bagian yang telah diurutkan. Kemudian yang kelima ada quicksort, di mana algoritma yang memilih elemen atau pivot dari daftar membagi daftar menjadi dua subdaftar berdasarkan pivot dan kemudian mengurutkan kedua subdaftar secara rekursif. Kemudian yang keenam ada heap sort, di mana algoritma yang menggunakan struktur data heap untuk menyortir elemen-elemen data dalam daftar. Nah, di sini setiap algoritma sorting memiliki kompleksitas waktu maupun ruang yang berbeda, yang berarti beberapa lebih efisien daripada yang lain tergantung pada ukuran dan jenis data yang diurutkan. Pemilihan algoritma sorting yang tepat dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan aplikasi ataupun program yang menggunakan sorting. Nah, di sini saya akan memperlihatkan contoh dari algoritma sorting. Nah, di sini ada ini contohnya, ada input random, kemudian fungsi untuk menghasilkan data acak, baik angka maupun angka plus huruf. Nah, di sini saya memasukkan bentuk if, for, in range dengan 30 data, sebanyak 30 data. Kemudian saya memasukkan pilih apakah data berupa angka atau angka plus huruf. Nah, data yang pertama itu hanya berupa angka. Kemudian data yang kedua ini saya masukkan angka dan juga huruf. Nah, ini kemudian coba saya run dan nah, di sini jadi udah tepat untuk hasilnya, udah benar, nggak ada data yang error. Jadi ini udah ketemu di sini bentuk fungsi untuk sorting menggunakan algoritma bubble sort. Kemudian membuat data acaknya seperti ini, kemudian mengurutkan data menggunakan bubble sort, dan yang terakhir print data setelah diurutkan. Oke, kemudian saya lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, apa perbedaan bahasa pemrograman Python dengan bahasa pemrograman lain? Jika bergerak di suatu bidang, tentukan menggunakan bahasa pemrograman apa. Lalu ceritakan perbandingan seberapa jauh kesulitan dari masing-masing tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan pemrograman bahasa Python dengan bahasa yang lain. Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan antara Python dengan bahasa pemrograman lainnya. Berikut adalah beberapa perbedaannya. Yang pertama ada sintaksis dan keterbacaan kode. Nah, di sini Python memiliki sintaksis yang sangat bersih, minimalis, dan mudah dibaca. Ini membuatnya sangat cocok untuk pemula dalam pemrograman dan meningkatkan kecepatan pengembangan. Misalnya, Python menggunakan
indentasi untuk menunjukkan blok kode, sementara bahasa lain mungkin menggunakan tanda kurung, kurawal, atau kata kunci lainnya. Bahasa seperti Java memiliki sintaksis yang lebih ketat dan kompleks, yang memerlukan lebih banyak penulisan kode untuk melakukan tugas yang sama. Nah, kemudian yang kedua ada tipe data dan tipe penulisan. Untuk perbedaannya, untuk Python adalah bahasa yang berjenis tipe dinamis, yang berarti Anda tidak perlu mendeklarisasikan tipe variabel secara eksplisit, di mana variabel dapat menampung nilai dari berbagai tipe data dan tipe data variabel tersebut dapat berubah selama program berjalan. Sedangkan untuk bahasa seperti Java adalah bahasa yang berjenis tipe statis, yang mana memerlukan deklarasi tipe variabel sebelum penggunaannya, yang dapat membuat pengembangan sedikit lebih rumit, tetapi dapat membantu dalam mendeteksi kesalahan tipe pada tahap kompilasi. Nah, kemudian yang ketiga ada interpreted dan compiled, yang mana Python adalah bahasa yang diinterpretasi, yang berarti kode Python dieksekusi baris per baris oleh interpreter Python. Ini memungkinkan pengembangan iteratif dan memudahkan pengujian dan debugging. Kemudian sedangkan bahasa Java adalah bahasa yang dikompilasi, yang berarti kode mereka dikompilasi menjadi kode mesin sebelum dijalankan. Nah, kemudian yang keempat ada portabilitas dan platform independence, yang mana Python dapat dijalankan di berbagai platform seperti Windows, macOS, dan Linux tanpa perlu perubahan signifikan dalam kode. Ini membuat Python mudah dipindahkan antar platform. Kemudian, sedangkan untuk bahasa Java juga portable, tetapi kadang-kadang perlu melakukan penyesuaian kecil pada kode tergantung pada platform yang dituju. Kemudian yang kelima, ada komunitas dan ekosistem, di mana Python memiliki komunitas yang besar dan beragam dengan banyak sumber daya, perpustakaan atau library, dan alat-alat pengembangan yang tersedia secara bebas. Yang mana ini menjadikan Python pilihan populer untuk berbagai macam proyek, mulai dari pengembangan web hingga kecerdasan buatan. Sedangkan untuk bahasa yang lain juga memiliki komunitas yang kuat, tetapi mungkin tidak sebesar atau seberagam komunitas Python. Kemudian yang keenam ada kesederhanaan dan produktivitas, yang mana Python dirancang untuk meningkatkan produktivitas programmer dengan menyediakan alat bawaan yang kuat dan meminimalkan kebutuhan akan penanganan detail teknis, yang memungkinkan programmer untuk fokus pada pemecahan masalah daripada menangani kerumitan bahasa pemrograman. Sedangkan untuk bahasa lain juga memiliki alat dan fitur untuk meningkatkan produktivitas, tetapi mungkin memerlukan lebih banyak penulisan kode atau penanganan manual.
Nah, jadi, jika bergerak dalam pengembangan web, Python Python dengan framework seperti Django atau Flex adalah pilihan yang baik karena kesederhanaan sintaksisnya dan dukungan yang kuat dalam pengembangan web. Sementara untuk pengembangan perangkat lunak tingkat rendah, seperti pengembangan sistem operasi atau perangkat M atau, bahasa seperti Java seringkali lebih disukai karena performa yang lebih tinggi dan kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya perangkat keras. Sedangkan untuk perbandingan kesulitan dari masing-masing bahasa tergantung pada pengalaman dan latar belakang pemrogram. Bagi pemula, lebih disarankan menggunakan Python karena seringkali dianggap lebih mudah dipelajari karena sintaksisnya yang bersahabat dan kurangnya kompleksitas yang terkait dengan manajemen memori atau tipe data statis. Namun bagi mereka yang sudah terbiasa dengan konsep-konsep dasar pemrograman dan memahami manajemen memori, maka bahasa seperti Java mungkin tidak terlalu sulit. Ini lebih tentang preferensi dan konteks penggunaannya aja. Nah, saya akan menampilkan contoh dari pemrograman Python dan bahasa yang lain. Nah, ini untuk pemrograman Python menggunakan bahasa Python. Nah, sedangkan yang ini yang menggunakan bahasa Java. Jadi di sini terdapat perbedaan. Nah, untuk yang menggunakan bahasa Python dia lebih singkat, sedangkan untuk bahasa Java dia lebih banyak untuk codingannya dan dia juga lebih detail seperti itu. Oke, saya lanjut ke soal yang nomor 3. Soal untuk yang nomor 3 ini langsung codingan. Nah, jadi untuk codingan yang dari Pak Sudi seperti ini. Jadi di sini saya namain file dipanggil. Nah, ini ada import command, kemudian modul untuk menghitung volume dan luas permukaan bola. Jadi di sini ada codingan untuk menghitung volume dan luas permukaan bola. Kemudian saya membuat file lagi yang kedua yang saya namai file utama. Nah, di sini. Jadi di sini saya menggunakan jari-jarinya menggunakan 5. Jadi saya masukkan, dan pertama saya mengetik program utama, kemudian import SJS, kemudian saya ketik sjs.pet.insert, kemudian saya masukin ini untuk ini. Nah, kemudian saya ketik from file dipanggil. Jadi kan file yang tadi, yang codingan awal, saya namai file dipanggil. Jadi di sini saya ketik file yang dipanggil.
kemudian import hitung volume, dan hitung luas permukaan. Kemudian saya ketik, menentukan jari-jari bola dengan jari-jari 5, kemudian menghitung volume dan luas permukaan bola. Dengan ini, saya memasukkan untuk rumusnya terlebih dahulu, volume sama dengan hitung volume. Jadi, kemudian ini jari-jari, kemudian yang kedua ini luas permukaan sama dengan hitung luas permukaan jari-jari. Kemudian menampilkan hasil print volume bola dengan jari-jari adalah volume. Kemudian print luas permukaan bola dengan jari-jari adalah luas permukaan. Jadi itu, nah di sini akan saya run dulu untuk memperlihatkan. Nah, di sini udah jelas ya kalau tidak ada codingannya yang error. Jadi di sini udah benar untuk rumus dari modul untuk menghitung volume dan luas permukaan bola. Kemudian yang kedua, ini yang setelah saya masukkan dengan jari-jarinya 5. Oke, akan saya run dulu. Ini. Nah, di sini oke, di sini saya menjelaskan kenapa di sini, setelah saya run, dia muncul di terminalnya ini modul not found error. Nah, di sini no modul, nah, nama file yang dipanggil. Jadi, di sini kenapa error? Karena di sini kan, saya kan memasukkannya file dipanggil. Jadi, nggak ada .py-nya. Makanya hasilnya adalah error, seperti itu. Nah, kenapa saya tidak memakai .py? Karena kan di soalnya juga, yang diminta kan dengan menunjukkan kesalahan error-nya, seperti itu. Jadi di sini saya memakai, file dipanggil, bukan yang file dipanggil .py. Nah, di sini kan udah ada sebenarnya yang file dipanggil .py. Nah, cuman untuk menunjukkan bagian mana yang error, jadi saya menggunakan file yang satunya. Jadi memakai file dipanggil, tidak menggunakan .py, seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.